sekalian, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Bertemu kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Dan hari ini kita akan belajar materi pelajaran kelima, yaitu tentang mengembangkan kemampuan diri. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk mengembangkannya dengan baik. Semoga melalui pelajaran ini, kami pun semakin mampu mengembangkan kemampuan kami demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, Tuhan telah memberikan kepada setiap orang beraneka macam kelebihan, bakat, keterampilan, dan kepandaian untuk dikembangkan. Bakat itu dapat berupa kelebihan di bidang pengetahuan, di bidang seni, maupun watak. Pasti kalian sudah mengetahui dan menyadari kemampuan diri yang kita miliki sebagai anugerah dari Tuhan dan berusaha untuk mengembangkannya. Dan kalian sudah menunjukkan kemampuan ataupun talenta kalian pada materi pembelajaran yang lalu atau pada pelajaran yang keempat. Dan semoga talenta kalian terus berkembang dan semakin berkembang. Oh ya, anak-anakku sekalian, untuk tumbuh dan berkembang dalam mengembangkan kemampuan ataupun talenta kita, perlu dan penting untuk kita setiap hari membaca kitab suci dan selalu berdoa setiap waktu. Mari kita membaca kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 dengan menyimak video bersama. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang hamba yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang 1 menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, lalu menjalankannya dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta menjalankannya pula dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menggali tanah serta menyembunyikan talenta tuannya tersebut. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu dan mengadakan penghitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan menggali tanah serta menyembunyikannya di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuan." Kata Tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Maka dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak kisah tentang perumpamaan talenta, kita akan mendalami isi dari bacaan kitab suci dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu guru berikan sebanyak 8 nomor. Tugas kompetensi dasar 3.2 ini dapat kalian langsung kerjakan di buku agama kalian dan dikumpulkan kepada bu guru. Nah, anak-anak, Allah menganugerahkan aneka kelebihan, kemampuan atau bakat, keterampilan dan kepandaian yang berbeda-beda menurut kasih karunia Tuhan. Tugas kita adalah mengembangkan aneka kemampuan yang telah Tuhan anugerahkan dengan berbagai cara, sehingga aneka kemampuan itu berguna bagi diri kita sendiri, sesama dan Tuhan, dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi terkadang ada manusia yang merasa tidak memiliki kemampuan apapun, seperti hamba yang ketiga dalam perumpamaan tentang talenta tadi. Orang seperti itu menjadi takut untuk maju sehingga menyembunyikan talentanya dan tidak punya keberanian untuk berusaha. Akibatnya talentanya tidak berkembang dan dapat hilang. Nah, dalam Injil Matius tadi Yesus memberikan penjelasan bahwa Allah memberikan talenta berupa bakat, keterampilan, kecerdasan, kepandaian kepada semua orang. Bakat atau kemampuan itu kita kembangkan dengan belajar dan latihan yang tekun. Nah, anak-anakku sekalian, semua orang dapat menjadi cerdas jika mau belajar dengan tekun dan disiplin, rajin membaca buku, dan selalu berdoa. Apakah kalian termasuk anak yang tekun berdoa dan rajin belajar? Apakah kalian juga memiliki sikap, disiplin, dan bekerja keras? Nah, ini adalah pertanyaan yang dapat kalian refleksikan dalam diri kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, hamba pertama dan hamba kedua yang menerima 5 dan 2 talenta tadi menggambarkan manusia yang mau bekerja keras, mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan hamba ketiga yang menerima 1 talenta menggambarkan manusia yang malas berusaha dan bekerja mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Anak-anakku yang manis, sebagai bahan refleksi lagi dan menjadi sebuah aksi, ibu guru ingin kalian mencari sikap-sikap atau usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam mengembangkan kemampuan dirimu dengan menuliskan cita-cita atau harapan pribadi di masa depan di buku tulismu. Tugas ini tidak dikumpulkan ya. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, pesan penting yang perlu kalian ingat adalah bahwa kalian perlu belajar melibatkan diri dengan banyak berdoa, membaca kitab suci, belajar dan latihan yang tekun, serta memiliki sikap disiplin untuk mengembangkan kemampuan dalam tindakan nyata setiap hari. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita. Tetap semangat belajar pada pelajaran berikutnya dan jangan lupa tetap berdoa serta membaca Alkitab.